Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Tsumma alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para alim, para sepuh, para tetua yang sangat-sangat saya hormati, Bapak Kapolsek Bukit Batu yang alhamdulillah pada hari ini bisa bersama-sama kita berkumpul bersilaturahim untuk peringatan Isra Mi'raj yang juga sangat saya hormati. Segenap pengurus Majelis Zikir Asy-Syifa Kecamatan Bukit Batu yang juga sangat saya hormati. Segenap pengurus Musholla At-Taubah selaku tuan rumah penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj yang juga sangat saya hormati. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, para tamu undangan dan seluruh jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersyukur kepada Allah karena di tengah-tengah berbagai macam aktivitas, kesibukan, bahkan pekerjaan atau mungkin kesenangan kita, alhamdulillah semuanya bisa kita tinggalkan, semuanya bisa kita kesampingkan. Niat kita hadir ke sini adalah satu, untuk mentakzimkan syiar di dalam agama kita. Niat kita datang ke sini semata-mata adalah untuk mencari ilmu. Dan niat kita datang ke sini semata-mata adalah untuk bersama-sama berdoa dan memohon kepada Allah. Kenapa demikian Bapak Ibu? Sebab akhir-akhir ini, ya Allah, dunia ini dihebohkan. Apa yang bikin heboh? Dihebohkan muncul satu jenis penyakit atau virus yang baru. Ibu tahu apa namanya? Corona. Kira-kira kita takut nggak, Bu? Enggak.
Enggak takut, kan enggak takut. Kalau bapak-bapak bu, nggak ada yang ditakutkan dari virus corona. Justru yang ditakuti bapak-bapak itu coronanya. Tahu nggak bu corona itu? Komunitas rondo mempesona. Itu yang ditakuti bapak-bapak itu bu. Kalau virusnya nggak ada yang takut, yang ditakuti itu coronanya. Lah ada satu hal yang sangat mengejutkan ibu. Apa itu yang mengejutkan? Ketika di luar negeri ada orang yang diruqyah, ya kan? Kemudian setelah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, tiba-tiba orang ini kesurupan. Rupanya jin yang masuk ke dalam tubuhnya ini bersuara. Lalu ditanya oleh yang meruqyah, wahai jin, seperti apa itu bahayanya virus corona? Kata jin, kami ditugaskan untuk menyebarkan virus ini kemana saja. Tugas kami, iblis, jin, dan syaitan yang menyebarkan melalui udara dan apa saja. Lalu ditanya, terus kenapa umat Islam kok tidak bisa ditembus dengan virus corona? Itulah kelemahan kami. Setiap kami mendatangi orang Islam, setiap kami hembuskan virus corona, ternyata tubuh mereka dibentengi dengan nur dan cahaya dari amal ibadah mereka, sehingga kami tidak pernah sanggup menembus benteng mereka. Jadi jin yang mengaku ketika diruqyah itu bu, setiap mau menyebarkan virus itu kepada orang muslim, dia tidak pernah bisa. Kenapa? Karena orang muslim dengan ketaatannya, dengan amalnya, dengan ibadahnya, dirinya ini sudah dibentengi oleh Allah. Lalu yang meruqyah tanya, tapi kan saya juga dengar katanya orang Islam juga ada yang kena. Itu yang kena orang Islam yang senang maksiat. Itu yang kena orang Islam yang tidak taat. Itu yang kena orang Islam yang tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah. Maka dirinya tidak ada benteng sama sekali, sehingga kami mudah untuk memasukkan virus tersebut. Nah, inilah yang saat ini terjadi di dunia ini Bapak Ibu. Jadi siapapun yang kepingin dijauhkan, dilindungi, bahkan dipagar dirinya supaya tidak terjangkit virus ini, berbanyak amal ibadah, berzikir, maka amal soleh ini akan menjadi cahaya yang melindungi kita dari virus apapun. Ya. Nah, mudah-mudahan majelis zikir Asy-Syifa ini ikut ambil bagian. Mudah-mudahan dengan kita berzikir, Allah melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi kampung kita, melindungi kecamatan kita, kelurahan kita, ya syukur-syukur melindungi kota, provinsi, bahkan negeri dan tanah air kita. Ibu bapak yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita hadir ke majelis ini tidak lain, kita ini haus dengan ilmu. Berapa banyak kita sudah mengikuti pengajian, ibu-ibu di kampungnya ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali, ikut diundang lagi acara pengajian di sana sini. Jadi tapi terus tidak membuat kita merasa cukup. Kenapa? Kita ini selalu merasa kurang dengan ilmu. Kurang, Pak. Loh, buktinya begitu banyak amal-amal kita ini yang akhirnya tidak bisa masak, tapi
tapi mentah karena ilmunya kurang, setengah-setengah. Contoh, kita ini kalau sujud, Bapak Ibu, waktu sembahyang ya, sujud terakhir itu kita dianjurkan kalau bisa mintalah sebelum bangun dari sujud, satu, minta husnul khotimah. Ayo. Ternyata husnul khotimah ini juga masih mentah. Loh, masih mentah gimana Pak Ustaz? Ternyata husnul khotimah ini kalau tidak di zoom, kata orang-orang yang main HP sekarang, kalau tidak diperdalam lagi, maka selama ini doa kita mentah. Ada orang itu mati-matian berdoa, Pak Bu, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, jadikan aku orang yang husnul khotimah. Alhamdulillah dikabulkan. Begitu sholat taraweh dapat 4 rakaat, Pak, dapat 4 rakaat ini. Yang lain berdiri kok dia masih sujud. Begitu orang salam disenggol, ternyata dia sudah mati di dalam sujudnya. Nah, ini kan husnul khotimah namanya. Kenapa? Karena dia meninggal di dalam beribadah kepada Allah. Husnul khotimah. Tapi apakah yang ditinggalkan juga husnul khotimah? Ini PR kita. Apa hebatnya kita mati husnul khotimah, tapi kalau keluarga yang kita tinggalkan tidak ada yang husnul khotimah. Punya anak 3 kita tinggalkan, begitu kita meninggal anak kita nggak rukun, nggak pernah silaturahim, nggak pernah beribadah yang baik, bahkan punya sedikit rezeki dipakai rebutan di dalam warisan. Jadi kan gak enak ibu bapak, ya kan? Makanya kalau sekarang kita berdoa Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, itu harus diikuti pokoknya semuanya lengkap dan komplit. Siapa yang kita mintakan husnul khotimah? Satu, diri kita. Yang kedua, orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau orang tua ada orang tua, kalau mertua ada mertua, kalau suami ada suami, kalau istri ada istri, kalau kakak adik ada, mintakan. Sampai anak-anak cucu kita pun masuk mintakan husnul khotimah. Dan terakhir, apapun yang kita tinggalkan nanti pun husnul khotimah. Nah, ini enak ibu bapak. Begitu kita meninggal, punya tanah nggak luas, cuma 15 kali 20. Kata saudara yang paling tua ngomong begini, Dek, gimana kalau tanah ini kita wakafkan untuk rumah penghafal Al-Quran? Karena husnul khotimah, adiknya jawab, ayo mas, aku juga kepingin supaya almarhum bapak ibu dapat berkahnya. Nah, berarti anaknya ini husnul khotimah, warisannya husnul khotimah. Nah, kita ini kadang gak enak Bu. Begitu kita mati meninggalkan tanah yang hanya ukuran 15-20, kakaknya ngomong, Dek, gimana kalau tanah itu kita hibahkan untuk kepentingan umat penghafal Al-Quran? Apa kata adiknya? Ya nek wani bacokan di sini. Orang tuanya husnul khotimah, tapi anak-anaknya tidak husnul khotimah. Suaminya mati husnul khotimah, tapi istri yang ditinggalkan malah menjadi su'ul khotimah. Waktu ada suaminya pakai kerudung, waktu ada suaminya ikut zikiran, waktu ada suaminya ikut pengajian. Begitu suaminya nggak pernah pakai kerudung, nggak pernah turun pengajian. Suaminya mati husnul khotimah, yang ditinggal malah su'ul khotimah. Nah, jadi sekarang kalau kita berdoa itu harus lengkap dan komplit. Caranya gimana?
bagaimana? Ibu pahami saja, ya Allah, aku kepingin husnul khotimah bukan cuma diriku, ya. Suaminya didoakan husnul khotimah, Bu. Saya ada jamaah di Palangkaraya, Bu. Orangnya baik, rajin ke masjid, ya. Pekerjaannya itu menjahit pakaian. Tapi alhamdulillah berhasil, ya. Nah, waktu saya ke Jawa kemarin, alhamdulillah ibu dia ke rumah, ternyata mau ngasih kabar kalau istrinya meninggal. Begitu saya di beliau ke rumah, saya nggak ada. Setengah bulan berikutnya saya datang, ketemulah di rumah. Pak Ustadz, apa Pak Ustadz dengar kabar? Kabar apa Pak Haji? Istri saya meninggal. Saya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, yang sabar Pak Haji. Iya Ustadz, saya sedih banget nih. Sambil cerita itu netes air matanya Pak Bu. Sudah Pak Haji, kita ini tauhid harus ikhlas. Kenapa? Kalau kita belum bisa menerima ketentuan Allah, berarti belum menerima Allah jadi Tuhan kita. Tapi hati ini berat Ustaz, kemana-mana selalu berdua biasanya, tapi sekarang jadi sendiri. Setelah pamitan, besoknya datang ibu, berangkat umroh orang. 15 hari pulang, berkunjung lagi ke rumah, ngantar oleh-oleh korma. Mukanya ceria, kaget saya. Waktu pamitan itu sambil nangis saya dipeluk, doain saya Ustadz ya supaya saya kuat, tegar, sanggup menjalani hidup ini. Iya Pak Haji, sabar, ayo jadi ikhlas biar. Begitu pulang umroh wajahnya berseri. Saya terkejut, waduh Pak Haji kok bina lain sekarang muka sampean. Alhamdulillah, minggu depan udah mau kawin Ustaz. Jadi saya itu persis disambar petir Bu. Baru 15 hari nangis ke rumah saya, salaman berangkat itu meluk saya, nangis kepingin didoain. Masya Allah, baru 17 hari katanya. Nanti Ustaz jadi saksi ya katanya. Nah ini loh Bu, orang itu nggak bisa dilihat, nggak bisa ditebak, ya. Ayo Pak Ibu, pernah nggak dengar cerita raja hutan itu menikah? Ibu Bapak tahu yang namanya raja hutan itu siapa? Singa. Oh Bu, jadi ada suatu hari Bu, singa ini mau menikah. Dia bikin undangan Bu, seluruh masyarakat binatang di hutan itu diundang. Gajah, kelinci, rusa, tupai, apa saja diundang. Jadi semua begitu resepsi Bu datang, mengucapkan selamat barokallahu laka, mudah-mudahan rumah tanggamu barokah ya raja hutan, terima kasih. Tiba-tiba ada seekor kucing Bu. Kucing itu mendekat, membisikkan sesuatu ke telinga raja hutan ini. Setelah itu nangis raja hutan itu. Jadi penduduk hutan bingung loh, kenapa raja kita kok nangis? Padahal ini kan hari resepsi kebahagiaannya. Lalu pelan-pelan rusa nanya, maaf Tuan Raja Hutan, sampean kan baru menikah bahagia, kenapa kok nangis? Aku jadi kepikiran karena kucing tadi ngomong sama aku. Apa kata kucing? Hai Raja Hutan, jangan bangga dulu. Aku dulu juga raja singa seperti kamu, tapi setelah menikah aku jadi kucing sekarang. Jadi dengar cerita ini takut raja hutan Pak. Waduh, berarti habisin aku jadi kucing. Ya kan? Coba lihat Pak Kapolsek tadi, wah lihat polisi begitu masih remaja, wah kayak singa, kayak macan. Begitu menikah banyak yang jadi kucing. Pak pulang, iya. Itu piringnya dicuci Pak, iya Dek.
bajingan nangis Pak, habis dibisiki kucing. Lihat sebentar lagi kamu jadi kucing seperti aku. Nah, ini loh hidup Bapak Ibu. Ayo kita kembalikan. Jadi betapa hebatnya, betapa nikmat, betapa indahnya kalau hidup kita ini selalu diisi dengan ilmu. Berdoa, sama-sama berdoa. Yang satu minta Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, karena dia gak ngerti, dia hanya minta untuk dirinya saja. Nah, di jamaah kita sudah diajarkan husnul khotimah itu bukan untuk kita, tapi untuk seluruh keluarga, anak cucu dan peninggalan kita. Jadi begitu minta Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, ibu bapak gak usah menyebutkan ibuku, bapakku, suamiku, gak usah, cukup mengerti saja, semuanya sudah kena. Ya, sudah kena. Nah, disinilah kadang-kadang masyarakat kita ini mulai bingung Bapak Ibu. Maka pernah suatu hari Nabiullah Musa alaihi salam itu bermunajat. Nabi Musa ini berkholwat. Nabi Musa ini mengambil satu tempat tersendiri di dalam rumah, dikasih batas berkholwat, ingin ketemu dengan Allah, mau bertanya sama Allah. Hari-hari berkholwat, Nabi Musa sambil ngomong, ya Allah, izinkan aku, nabimu ini ingin berjumpa denganmu. Dijawab oleh Allah, wahai Musa, tidak perlu kau bertemu dengan aku, cukup mau apa kamu? Ya Allah, saya ini mau nanya, amal apa yang paling istimewa di dalam pandanganmu? Apakah sholat? Apakah puasa? Apakah baca Quran? Apakah berzikir? Ataukah berhaji? Mana di antara amal ini yang istimewa di dalam pandanganmu ya Allah, supaya aku bisa memperkuatnya? Loh, kalau ini saya tanyakan sama ibu bapak yang hadir, di antara amal kita yang paling istimewa kira-kira apakah sholat? Apakah puasa? Apakah baca Al-Quran? Apakah berzikir? Ataukah berhaji? Kira-kira mana yang paling istimewa di hadapan Allah? Yang mana Bu? Itu menurut pendapat kita. Allah saja ketika ditanya Nabi Musa, hai Musa, sholat itu istimewa menurut engkau hambaku, tapi tidak ada istimewanya dalam pandanganku. Kenapa? Karena sholat bukan untuk aku, tapi untuk dirimu sendiri. Bu, kita sembahyang ini untuk kita apa untuk Allah? Untuk kita apa untuk Allah? Untuk kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat kalau dikerjakan bisa menuntun kita supaya tidak berbuat keji dan munkar. Berarti sholat itu untuk kita, untuk Allah? Untuk kita. Makanya kata Allah, sholat hebat tapi tidak istimewa di pandanganku. Lalu bagaimana dengan puasa, wahai ya Allah? Puasa itu juga hebat tapi tidak istimewa dalam pandanganku. Ayo Bu, Pak, saya tanya, puasa itu untuk kita apa untuk Allah? Puasa itu untuk kita. Sumu tasihu, puasalah engkau pasti akan sehat. Allah perlu sehat enggak? Yang perlu sehat siapa? Kita. Maka puasa itu tidak ada manfaatnya untuk Allah, tapi kita yang mendapatkan manfaatnya. Maka kata Allah, puasa itu hebat tapi tidak istimewa dalam pandanganku. Oh, kalau begitu haji ya Allah kira-kira? Bukan. Haji itu pun hebat tapi tidak istimewa dalam pandanganku. Kenapa? Karena haji bukan untukku. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur dibalas oleh Allah dengan sorga. Kata Allah, aku gak perlu sorga, yang perlu sorga adalah kalian. Jadi Nabi Musa bingung, Pak Bu. Kalau memang sholat itu
tidak istimewa dalam pandanganmu, puasa juga tidak, ibadah haji juga tidak, tahajud juga tidak. Lalu apa yang istimewa dalam pandanganmu ya Allah? Amal yang paling hebat itu apa dalam pandanganmu? Kata Allah kepada Musa, hai Musa, ketika ada orang beramal, beribadah, tapi tidak hanya untuk dirinya, tetapi dia bisa beribadah untuk orang lain, maka saat itu dia sudah sangat hebat di dalam pandanganku. Contohnya, kita tersenyum dengan orang lain. Pak, tersenyum dengan orang lain itu justru lebih istimewa di pandangan Allah. Kenapa? Karena begitu kita senyum dengan orang lain, yang disenyumi senang tidak? Itu loh kata Allah yang paling istimewa. Kalau orang bisa ibadah bukan hanya untuk dirinya, tapi bisa juga untuk orang lain. Loh, kalau melihat dialog Nabi Musa dengan Allah, ya, tapi jangan salah pemahaman. Saya bisa menyimpulkan ternyata senyum kita itu lebih hebat dari kita sholat tahajud semalaman. Kenapa? Tahajud semalaman hanya untuk kita, tapi sekali tersenyum kita sudah menyenangkan orang lain. Itu istimewanya dalam pandangan Allah. Tapi jangan salah artikan, nanti pulang dari sini, wah berarti kita udah nggak usah tahajud, banyak senyum-senyum saja. Nah ini mau ngambil enaknya Bu, ya kan, pesen Pak Ustadz, daripada tahajud satu malam masih kalah dengan tersenyum, ya udahlah setiap hari. Ini ibarat kita membandingkan Bu. Artinya apa? Jangan menganggap remeh kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, walaupun menurut kita kecil, padahal itu sangat istimewa di sisi Allah. Sangat istimewa. Ayo sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini kadang-kadang saking menjadi budayanya sehingga makna atau roh dari ibadah itu hilang. Ngucap salam saja. Ayo ngucap salam. Tahu kan ngucap salam? Assalamualaikum, tahu kan? Rasulullah menyatakan siapa yang ingin hidupnya mudah dan selamat, salah satu amalannya ifsya'us salam. Apa artinya ifsya'us salam? Tebarkan salam, bukan ucapkan salam. Kalau mengucap salam, burung biuk juga bisa, ya kan? Orang yang bukan muslim juga fasih ucap salam. Tapi yang Rasulullah perintahkan bukan ucap salam, menebarkan salam. Apa bedanya ucap dan menebar? Kalau ucap hanya sekedar di lisan, tapi kalau menebar ada nilai, niat dan tujuan. Ini saya kasih contoh biar Bapak Ibu paham. Saya setiap mau ceramah selalu pegang mic dan diam. Itu kalau ibu bapak mau tahu saya memasang niat. Apa niat saya? Ya Allah, siapapun yang duduk di majelis ini, berikanlah keselamatanmu, berikanlah rahmatmu, berikanlah barokahmu. Baru saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya bukan lagi mengucap salam, tapi sudah mulai menebar salam. Kenapa? Karena salam saya ada tujuannya. Ayo Pak, kita sudah kehilangan roh dari salam ini. Mau bertamu ke rumah orang cuma Assalamualaikum, orangnya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita hanya menjadi pengucap salam, bukan penebar salam. Kenapa? Karena tidak ada niat di dalam hati untuk menebarkannya.
ini sudah mentradisi kita mulai kecil sampai hari ini, tapi hilang ruh dari salam itu sendiri. Sampai maaf mau mengucap salam ke rumahnya sendiri saja gak punya doa di dalam hatinya, cuma assalamualaikum gitu aja. Mulai sekarang Pak, begitu mau masuk ke rumah, karena salamnya pendek, cuma assalamualaikum, artinya dalam hati niat, ya Allah berikanlah yang ada di rumahku semuanya keselamatan. Assalamualaikum. Nah, kita nggak pernah mengucap salam itu diniatkan untuk menebarkan keselamatan, nggak ada, hanya berhenti sebagai pengucap salam. Ya kan? Boleh kita praktekkan Bapak Ibu ya. Saya mau menebar salam kan niat, ya kan, niat sesuai dengan artinya. Assalamualaikum, semoga keselamatan Allah, warahmatullahi, dan rahmatnya Allah, wabarakatuhu, dan barokahnya Allah, semuanya dilimpahkan kepada Bapak Ibu. Nah, ini kan bagus doa ini kan. Nah, Ibu nanti menjawabnya juga begitu. Mudah-mudahan Pak Ustadz pun mendapatkan keselamatan, rahmat, dan barokah Allah. Ibu mau jawab nanti niatkan juga. Ya, sekarang saya niat. Ya Allah, siapapun yang duduk di majelis ini, berikanlah keselamatanmu, rahmat, dan barokahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya didoai orang tuanya ini dapat keselamatan, dapat barokah, dapat rahmat. Tapi kalau tadi yang di awal Ibu nggak doain saya, Ibu hanya jawab salam saya, ya kan? Cuma assalamualaikum, Ibu sambil salam ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nggak doain saya, Bu. Ibu cuma jawab salam saya. Bapak di awal tadi, maaf nggak doain saya, Bapak hanya jawab salam saya. Nah, sekarang sadarkan diri kita, ya Allah, ternyata selama ini salamku hanya kosong, tidak ada makna di dalamnya. Mulai sekarang harus diisi. Ya, bisa? Ini yang seperti ini kita mencoba memulai dari yang kecil. Ketika kita bersalaman Bapak Ibu, ketika kita berjabatan tangan, ayo, ada yang membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, ini bagus tapi tidak istimewa. Kenapa? Sholawat untuk dirinya sendiri, ya. Makanya dulu pernah saya ajarkan kan di majelis, kalau kita bersalaman dengan orang, bersalaman, tolong ucapkan doa. Apa doanya? Allahumma gfirli waliman sofahani. Tahu artinya? Setiap salaman dengan siapa saja Ibu Bapak ucapkan Allahumma gfirli waliman sofahani. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni orang yang bersalaman dengan aku. Saat itu kita sudah istimewa dalam pandangan Allah. Kenapa? Memintakan ampun juga kepada orang lain. Latihan cuma membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pelit bener. Salaman hanya beramal untuk dirinya saja sendiri, tidak istimewa. Yang istimewa kalau bisa mendoakan orang lain. Ya, ini kita betuli pelan-pelan Bapak Ibu, pelan-pelan. Ya. Nah, Ibu Bapak yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sekarang kita masuk sedikit bahwa Isra wal Mi'raj ini adalah kejadian yang di luar nalar dan akal manusia. Jadi banyak di dalam hidup ini sesuatu yang gak masuk akal. Banyak sekali. Banyak di dalam kehidupan ini sesuatu yang di luar rencana kita. Banyak. Tapi ketika kita berzikir
waktu itu saya selalu mengingatkan, tolong kita harus betul-betul pahami kehidupan kita ini. Bahkan termasuk kita ini sudah punya cita-cita belum untuk kematian kita? Ayo, bapak-bapak yang hadir sudah bercita-cita untuk kematiannya belum? Ibu-ibu yang hadir sudah bercita-cita belum untuk kematiannya? Harus cepat bercita-cita. Kenapa? Jangan sampai Allah matikan di luar cita-cita. Jadi kalau orang itu matinya sembarangan, kadang-kadang maaf lagi mandi mati, di jalan mati, mungkin dia tidak punya cita-cita untuk kematiannya. Kan ada anak sekolah itu Pak, ada yang bisa jadi guru, ada yang bisa jadi pedagang, ada yang bisa jadi pejabat, ada yang bukan terserah, ini nggak punya cita-cita ya, nggak punya cita-cita. Apakah harus Ustadz setiap muslim itu punya cita-cita untuk kematiannya? Harus, secara adab batin wajib setiap muslim harus punya cita-cita untuk kematiannya, harus. Ya, loh, lihat syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah, artinya apa? Kita dulu lahirnya tidak bisa memilih, tetapi Allah berikan bonus, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita kalau mau mati boleh memilih mau cara yang seperti apa. Ada siang, ada malam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada nikmat, asyhadu an la ilaha illallah. Ada susah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dulu kita lahir nggak bisa milih Pak. Kita dilahirkan di Palangkaraya nggak bisa milih, di Kalimantan Timur nggak bisa milih, di Papua nggak bisa milih, di Sumatera nggak bisa milih. Kenapa? Nggak ada yang bisa milih. Aku nanti mau dilahirkan di lingkungan ini, nggak bisa milih. Tapi kalau mati boleh milih. Mau mati secara tidur, secara mengaji, secara tahajud, secara berzikir. Nah ini milih namanya. Milih. Tapi hati-hati, jangan sampai pilihan kita ini keliru. Ada orang punya cita-cita untuk kematiannya, tapi akhirnya nyesal keluarganya. Apa cita-citanya? Setiap berdoa minta, ya Allah, aku ini jangan mati dulu sebelum bisa haji. Begitu haji, bu pulang, ya sesuai cita-citanya. Kata anaknya, jika tahu mamaku kemarin itu punya cita-cita gitu, nggak usah diberangkatkan. Sesuai cita-citanya. Saya ceramah di Timpah Bapak Ibu, ada bapak-bapak datang, betul Ustaz, waktu itu nenek kami punya cita-cita, ya Allah aku jangan dimatikan sebelum melihat cucuku yang ketiga itu menikah. Begitu Ba'da Isya menikah jam 9 mati. Nah ini cita-cita namanya. Maka kita pun wajib punya cita-cita. Harus. Ya kan? Jangan juga cita-citanya ini menyakitkan Bu. Gak enak, ada orang bercita-cita begini, ya Allah aku ini punya anak 3, aku jangan dimatikan sebelum 3-tiganya anakku sukses. Sampai kita umur 100, anak kita belum sukses. Sampai 105, sampai nggak bisa bangun, anak belum sukses. Nah ini cita-cita menyakitkan. Sampai akhirnya kita cuma disuapi, diinfus, nggak mati-mati. Kenapa? Salah niat. Pokoknya jangan dimatikan aku ya Allah sebelum anakku sukses. Sampai 120, anaknya belum sukses, nggak mati-mati Bu. Nah ini kan cita-cita tapi keliru. Lalu jamaah itu nanya, Ustaz ada cita-citanya lah? Oh ada. Gimana kalau boleh tahu Ustaz cita-citanya? Kalau cocok kami mau ikut. Cita-citanya sederhana saja. Ya Allah,
Ya kan, ambillah nyawaku kalau dalam pandanganmu amalku ini nanti cukup untuk bekal pulang kepadamu, dan seluruh dosa maksiat kemusyrikanku telah kau ampuni, dan anak cucuku engkau siapkan jadi orang soleh dan alim. Sudah. Berarti kalau kita meninggal berarti sudah cukup amal kita, dosa kita insya Allah diampuni, dan anak kita insya Allah akan disiapkan jadi orang soleh. Nah, jadi semua harus punya cita-cita. Saya ceramah gini nih, ada yang datang ke rumah, Ustaz, gimana cara saya ngamalkan cita-cita? Saya bimbing. Nanti habis maghrib sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat hajat 2 rakaat, di dalam sujud terakhir itu minta kepada Allah, ya Allah, hari ini aku meletakkan cita-cita kematianku. Jangan kau ambil nyawaku sebelum amalku ini cukup untuk pulang kembali kepadamu. Seluruh dosa maksiat dan kemusyrikanku telah kau ampuni, dan anak cucuku akan kau jadikan orang-orang soleh dan alim. Nah, ini niat, maka inilah niat dan cita-cita di akhir kehidupanku. Ya Allah, istajib doai, kabulkan cita-citaku ini. Nggak bener Bu, Pak, bercita-cita seperti anak SD ditanya gurunya, kowe duwe cita-cita apa? Kepengin dadi guru, Pak De. Kita pun nggak bisa. Ya Allah, saya kepingin cita-cita matinya dalam tahajud saja. Tapi hati-hati Bu. Ini makanya saya minta tolong dipikirkan. Nanti jangan-jangan pulang lalu punya cita-cita. Wah, bener kata Pak Ustadz. Wis, aku punya cita-cita. Mudah-mudahan kalau aku sudah bisa tahajud nanti diambil nyawa. Pas malam ini tahajud gitu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu harus jamaah Majelis Zikir Asy-Syifa harus punya fondasi cita-cita untuk kematiannya. Maka yang belum, mulai malam ini satu persatu sudah mulai menyampaikan, ini cita-cita kematianku ya Allah. Aku ingin dimatikan kalau amal ibadah bekalku cukup untuk menghadap kepadamu, dosa maksiat musyrikku telah terampuni, dan anak-anak cucuku akan kau jadikan orang-orang alim dan soleh. Sudah Pak? Nah, silakan Bapak Ibu, mau ikut saya silakan, mau punya cita-cita yang lain juga silakan. Ya, jangan aneh-aneh lah Pak. Ya Allah, aku jangan mati dulu sebelum bisa nikah sama si A. Bener Pak, habis nikah mati Pak. Hati-hati cita-citanya, hati-hati ya, hati-hati. Loh, ini semua didasari dengan ilmu yang seperti ini hampir tidak pernah disampaikan di pengajian. Yang seperti ini hampir tidak pernah dibimbingkan kepada jamaah. Kenapa? Padahal ini modal bekal kita kembali kepada Allah. Harus punya cita-cita. Lah kalau anak kita sekolah nggak punya cita-cita, ya wis terserah, mbuh aku tadi apa terserah, nggak bagus Bu. Tapi kalau punya cita-cita, aku kepingin tadi guru, kepingin tadi guru, akhirnya dia belajar, alhamdulillah jadi guru, ya kan? Aku kepingin jadi maaf pedagang, tapi jadi pedagang, alhamdulillah jadi pedagang. Nah kita ini kepingin apa nanti matinya? Harus dicita-citakan mulai sekarang, ya, harus. Nah, Ibu Bapak yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita kembalikan, ya, kita kembalikan. Nah, jika kehidupan kita yang Rasulullah ajarkan kepada kita ini hidup tidak terlalu lama kok Bapak Ibu, tidak lama. Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu sudah diperlihatkan kehidupan manusia itu hanya sebentar saja, sebentar. Ya, sebentar. Cuma kadang-kadang banyak orang yang menggadai
sekali. Jadi kalau sakit kita ini juga sebentar Pak Bu. Kalau miskin kita ini juga paling cuma sebentar. Jangan menggadaikan maaf sakit dan miskin kita dengan sesuatu yang membahayakan hidup kita. Tolong Bapak Ibu, ya. Musola at-taubah ini ada berdiri di tengah masyarakat kita ini. Dan kita sudah mulai seneng sekarang ini. Kenapa? Kesadaran beragama masyarakat kita sekarang ini alhamdulillah mulai tumbuh. Saya sering jamaah kalau maghrib itu keliling Pak, subuh ngisi majelis keliling. Alhamdulillah masjid-masjid di Palangka, bahkan di Tenggiling ini jamaahnya sekarang dengan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang lalu jauh sekali perbandingannya. Kenapa? Karena kesadaran beragama ini sudah mulai semakin tinggi. Ya. Artinya kita silakan bekerja karena ini kewajiban. Tapi ingat Bapak Ibu, apakah selamanya kita akan bekerja? Apakah selamanya kita ini akan hidup? Apakah selamanya kita ini akan terus mencari rezeki Allah? Pertanyaannya, kapan kita bisa mulai duduk dengan tenang seperti ini? Maka satu pesan saya yang pertama dengan hikmah Isra wal Mi'raj ini, mohon kepada seluruh jamaah, baik ini jamaah yang istiqomah di majelis atau tidak, tolong jangan pernah bosan untuk selalu meminta kepada Allah. Ya, jangan pernah bosan untuk selalu minta kepada Allah. Sudah banyak amalan-amalan yang kita bagi kepada ibu-ibu, ya. Isim Nabi Khidir sering dibaca. Sudah pernah diajarkan isim Nabi Khidir? Bismillah 4, ya. Coba kita baca bersama ibu bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi Masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi Masya Allah, makana min nikmatin faminallah. Bismillahi Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ini dibaca setiap ba'da maghrib 3 kali, ba'da subuh 3 kali. Ya, ini asma Nabi Khidir atau isim Nabi Khidir, dan ini dimuat di dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 273. Bahkan Ibnu Abbas paman Rasulullah sendiri menyatakan, barang siapa yang membaca doa ini pagi 3 kali, ya kan, pada subuh dan malam pada maghrib 3 kali, maka Allah akan hindarkan 1 dari mati kecelakaan, mati kebakaran, dan mati tenggelam, termasuk jiwa dan harta bendanya, termasuk dari kejahatan iblis, jin, dan manusia, bahkan termasuk dari musibah, bala, bencana, bahkan wabah, penyakit apapun yang sedang turun ke dunia. Ini yang mempunyai asma ini Nabi Khidir. Ya, makanya disebut isim Nabi Khidir. Jadi ba'da subuh 3 kali, ba'da maghrib 3 kali. Insya Allah ibu,
Ya, insya Allah. Banyak-banyak kita meminta kepada Allah, banyak-banyak kita berlindung kepada Allah, Bapak Ibu. Ujian hidup ini semakin hari semakin berat, luar biasa. Semakin berat luar biasa. Dengan ujian yang berat ini tidak sedikit orang kita, maaf, yang sekarang banyak mengambil jalan cepat, jalan pintas. Ya, jalan cepat, jalan pintas. Kepingin punya uang tapi tidak kerja, ya kan? Tapi ke dukun. Kepingin punya banyak rezeki tapi tidak berusaha, tapi dia maaf minta pertolongan ke orang pinter. Ini sudah terjadi banyak sekali di masyarakat kita. Jadi tolong Bapak Ibu, kita banyak minta tolong dan perlindungan kepada Allah. Ujian kita ini semakin berat semakin hari. Ya, semakin berat. Maka satu pesan kita, jangan pernah berhenti, jangan pernah merasa cukup, jangan pernah merasa puas untuk berdoa kepada Allah. Terus tetap. Ya, ini satu. Jadi tolong ibadah tetap dilaksanakan. Ya, bukan saja di pengajian saja sembahyang, di rumah pun juga harus sembahyang. Ya, ajak keluarga kita berlindung kepada Allah. Sekarang banyak musibah, banyak paceklik, banyak wabah, banyak malapetaka, dan banyak bencana. Jadi kita bentengi keluarga kita masing-masing. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga tidak kalah pentingnya Bapak Ibu. Tolong ketika kita beribadah sesuai yang saya pesankan, jangan hanya mementingkan diri kita sendiri. Perbanyaklah ibadah yang bisa manfaat buat orang lain. Karena itu ibadah yang paling tinggi dan istimewa di mata Allah. Ya, perbanyaklah berbuat kebaikan untuk orang lain. Silakan caranya seperti apa, silakan Ibu Bapak. Banyak kita ini mau berbuat baik, banyak sekali cara dan jalannya. Tinggal kita saja mau apa tidak. Tinggal kita, ya, tinggal kita mau apa tidak. Dan ini tidak perlu harus disuarakan, tidak perlu harus diceritakan. Biarlah ini menjadi amalia sir rahasia kita dengan Allah. Saya kasih contoh. Tempat tinggal saya di Palangkaraya kan dekat bandara. Ya, jadi kalau ada pesawat berangkat itu pasti gitu. Jadi saya ajarkan keluarga setiap pesawat berangkat, ayo kita doakan mudah-mudahan mereka semua selamat. Ya kan, bisa ketemu dengan keluarganya selamat, bisa mencapai cita-citanya dengan selamat. Alhamdulillah. Loh, ini kan contoh Bu, melakukan kebaikan sir dan rahasia. Tapi saya sampaikan ini untuk apa? Untuk memberi contoh dan gambaran. Banyak yang bisa kita kerjakan itu. Banyak. Setiap kali kita mengucap salam mulai sekarang, jangan hanya mengucap, tapi mulai tebarkan salam itu kepada siapapun. Mulai Pak. Jadi sudah mulai perlu kita masukkan amalan-amalan seperti ini. Setiap mau ngasih salam ke seseorang, mudah-mudahan ibu ini selalu diberi keselamatan. Assalamualaikum Bu. Kan enak Ibu ya. Jadi saya udah menebarkan keselamatan Ibu. Tapi kalau Ibu cuma Assalamualaikum Ustaz gitu, Ibu nggak ada niat, ya Ibu berarti cuma maaf hanya menyapa saya, tapi tidak mendoakan saya. Nah inilah yang penting Bapak Ibu. Ya,
Jadi ayo kita perbanyak amal, tapi bukan saja untuk diri kita, tapi kita perbanyak untuk orang-orang yang ada di sekeliling dan di sekitar kita. Dan percayalah ibu bapak, man amila solihan fali nafsi, siapa yang beramal untuk orang lain, maka amal itu akan Allah kembalikan kepada dirinya. Semua akan dikembalikan. Ya. Jadi ibu bapak nggak usah takut, Allah nggak akan keliru ketika memberi sesuatu. Apa yang kita doakan, apa yang kita berikan, semuanya akan dikembalikan oleh Allah kepada kita. Semua, ya, semua akan dikembalikan. Karena itu, ayo mulai sekarang kita berpikir setiap beribadah banyak memberi manfaat kepada orang lain. Nah, yang terakhir pesan saya, ya, hikmah daripada Isra wal Mi'raj ini, ibu bapak yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tolong doakan terus anak-anak keturunan kita, ya, anak-anaknya didoain terus. Dulu sudah pernah saya ijazahkan, ya. Ini pun ada di dalam kitab An-Nawadir yang dikarang oleh Syekh Ahmad Sihabuddin bin Salamah Al-Qulyubi. Ya, Bu, ibu kan sudah ikut pengajian bertahun-tahun. Jadi tolong kalau anaknya, maaf, susah dibilangi, anaknya susah disuruh sembahyang, anaknya susah disuruh berdiam di rumah, sudah ibu nggak usah bingung, ibu ambil air, ya, ambil air, dibacakan Al-Fatihah 7 kali. Bisa kan Al-Fatihah 7 kali? Setelah itu ibu minta seperti ini, dengan ridhonya Allah dan barokahnya Al-Fatihah, sadarkan anakku agar mulai sekarang mau titik. Jadi orang berdoa itu ada dua, Bapak Ibu. Orang meminta kepada Allah itu ada dua cara. Yang pertama bilang begini, ya Allah, dengan bacaan Al-Fatihah ini sadarkan anakku. Berarti dia membaca Al-Fatihah, mohon kepada Allah menyadarkan anaknya. Nah, ada yang levelnya lebih tinggi, kita pinjam ridhonya Allah. Dengan ridhonya Allah dan barokahnya Al-Fatihah, sembuhkan anakku dari sakitnya. Nah, ini langsung meminjam ridho Allah untuk mengobati. Saya biasanya pakai yang ini, ya. Jadi kalau saya misalkan ada orang sakit, saya pegang air, Bismillahirrahmanirrahim, dengan ridhonya Allah dan berkahnya sholawat Al-Fatih, sembuhkan sakit perut ibu sini. Jadi saya memerintahkan ridho Allah dan ini untuk menyembuhkan sakit. Jadi berdoa kepada Allah itu versinya ada macam-macam. Ada yang minta langsung, tapi ada yang meminjam ridhonya untuk menyembuhkannya. Nah, ibu nanti pinjam ridho Allah, ya. Ibu pegang Bismillahirrahmanirrahim, setelah dibacakan Al-Fatihah 7 kali, ibu bilang dengan ridhonya Allah. Jadi kita nggak minta ke Allah lagi, ridhonya sudah kita pakai. Dengan ridhonya Allah dan barokahnya Al-Fatihah, sadarkan anakku agar menjadi titik. Sudah, baru dibacakan surah Al-Imran ayat 83. Tahu kan ayatnya? 83. Al-Imran ayat 83. Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslamu man fis samawati wal ardi taw'aw wa karha wa ilaihi yurja'un. 77 kali.
Loh, ini yang ngajarkan Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qulyubi. Hafal Quran, hafal ribuan hadis, mengarang 7 kitab lebih, dipelajari umat Islam sedunia. Ayo Bu, sudah ingat ya. Jadi sekarang kalau anak nggak mau sholat, bolos sekolah, pergaulannya salah, ibu nggak usah bingung harus dimintakan kemana. Sudah saya sampaikan, amalkan sendiri. Sudah? Doa ini menurut Syekh Ahmad Syihabuddin bukan saja untuk anak, bisa dipakai untuk suami dan istri. Contoh, Ustaz, suami saya sudah 5 hari nggak pulang. Kerja di mana, Bu? Enggak kerja, Ustaz, kecantol janda dulu. Kira-kira saya minta air kemana? Ibu nggak usah minta air kemana-mana. Ambilkan air ibu, ya, bacakan Al-Fatihah. Dengan ridhonya Allah dan barokahnya Al-Fatihah, jadikan suamiku mulai hari ini tidak bisa berpaling hati, sampai akhir hayatnya hanya terikat denganku. Nah, ngapain ibu mencari air ke sana kemari sampai ke Kasongan, ke Katingan, ke Sampit, ke Samuda? Untuk apa ibu ikut pengajian bertahun-tahun kalau begitu saja bingung? Ya. Wah, jadi nanti pulang ibu sudah siap kan? Awas Pak, kamu dapatku sudah ini. Tapi maaf Bu, bapak-bapak juga nggak mau kalah. Wow, sudah saya ijazahkan, begitu malam dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ridhonya Allah dan barokahnya Al-Fatihah, jadikan istriku memberi restu agar aku mampu. Nah, bapak-bapak, jadi sekarang kuat-kuatan saja. Kuat ibu apa kuat bapak? Silakan berlomba. Kalau kuat bapak berarti bapak yang menang, kalau kuat ibu berarti bapak aman di rumah. Sudahlah, nggak usah cari kemana-mana. Sudah saya buka amaliannya, ya. Jadi bisa dipakai untuk anak kita, bisa dipakai untuk suami istri. Bahkan kata Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qulyubi, bisa dipakai menjinakkan binatang tunggangan. Orang zaman dulu kan naik kuda ibu. Jadi ada kuda itu yang nggak mau tunduk lihat, itu dibacakan, ditiup telinganya, nurut. Ayo yang punya kucing, yang punya apa, bacakan itu Al-Imran ayat 83. Tiupkan ke telinganya, sekali kanan, sekali kiri, sekali dulu-dulu. Kau selama 3 hari nurut kucing. Ya, nurut. Loh, ini yang pesan Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qulyubi. Jadi ini beliau ijazahkan kepada kita semua. Ya, baik ibu bapak, kalau dahulu saya pernah mendapatkan ijazah ini juga berijazah, maka ibu bapak harus berijazah. Ya, nanti kalau saya bilang tolong diterima, ucapkan bapak ibu ya saya terima. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ibu bapak seluruh jamaah yang hadir, kalau dahulu saya pernah mendapatkan doa ini, amaliyah ini, membaca surah Al-Fatihah 7 kali, disambungkan dengan surah Al-Imran ayat 83 sebanyak 77 kali, untuk keperluan hajat kita, untuk menyadarkan anak-anak kita, untuk menyembuhkan kebiasaan tidak baik bagi suami istri atau mungkin binatang-binatang peliharaan kita. Maka sebagaimana saya mendapatkan dengan berijazah, hari ini kembali doa ini saya ijazahkan kepada ibu, bapak dan seluruh jamaah yang hadir, karena Allah mohon diterima. Alhamdulillah. Ya Bu, yang anaknya maaf tersangkut narkoba segala macam, dia tak usah takut, amalkan yang sudah ulun ajarkan.
Jamaah, ulun nggak boleh menyebut ini, maaf ini ya, ini rahasia. Ada jamaah saya, anaknya Bu sudah direhab, sudah ketagihan, sakau, gemetaran badannya, 40 hari diminumkan dengan dibacakan tadi. Sekarang sembuh, orangnya rajin sembahyang, nggak mau lagi kumpul-kumpul dengan orang banyak, cuma dibacakan ayat itu tadi. Tapi saya nggak boleh sebutkan, kasihan orangnya nanti tertahuan. Ya, jadi ayat doa ini mustajabahnya luar biasa. Bahkan ada anak itu yang pernah tidak naik kelas, bolos, nggak mau sekolah. Alhamdulillah diminumkan orang tuanya, nggak sampai 40 hari. Masya Allah rajinnya Bu, sekolah rajin, sembahyang rajin. Sekarang ranking 3 terus. Ya, jadi sudahlah ibu bapak, nggak usah kita neko-neko mencari yang macam-macam, cukup amaliakan dan amaliakan sendiri. Baik, ibu bapak, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.